Jadi yang sedikit itu berarti jadilah istimewa, tidak sekedar ikut yang dilakukan orang banyak. Ini kalimat sindirannya Heraklitus. Jadi kenapa dia menyebut masyarakatnya sebagai masyarakat yang sakit? Itu kata-katanya. Yang pertama, forward intelligence or understanding have they believe in the birth of the people and use the mass as teacher, not knowing that many are bad, few are good. Jadi kecerdasan atau pemahaman macam apa yang mereka miliki? Mereka hanya percaya kepada para tokoh masyarakat dan menjadikan massa sebagai guru, tanpa tahu bahwa banyak itu jelek, sedikit itu baik. Apa sih penyakitnya masyarakat itu? Katanya Heraklitus, yang pertama, mereka tidak pernah mau berpikir sendiri, tidak pernah mau menggunakan intelijensinya. Yang mereka lakukan hanya dua. Itu kalimatnya, birth of the people dan use the mass as teacher. Jadi percaya kepada tokoh. Bat itu sebenarnya artinya penyair, sastrawan, maksudnya orang yang menonjol di tengah masyarakat, atau use the mass as teacher, ikut massa. Yang lain ke utara ikut ke utara, yang lain ke selatan ikut ke selatan. Jadi penyakit kita secara umum cuma dua. Kita bisanya manut tokoh atau manut orang lain, tidak pernah mau berpikir sendiri. Makanya kalimatnya forward intelligence and understanding have they. Kalian itu pernah berpikir apa? Pernah memahami apa? Tidak pernah. Hanya ikut orang yang kalian percaya atau ikut masyarakat saja. Padahal ikut orang banyak itu tidak mesti benar. Di kalimat yang terakhir itu, banyak itu jelek, sedikit itu baik. Itu kalau bahasa Quran mungkin apa? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Berapa banyak kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar. Kenapa? Karena yang besar tidak kreatif. Yang besar hanya ikut-ikutan, baik ikut tokoh atau ikut massa. Dan ini yang dikeluhkan oleh Heraklitus. Ternyata masyarakat kita itu masyarakat yang sakit. Logika-logika medsos hari ini kan logika ini. Yang pertama, medsos itu kan selalu name make news. Siapa punya nama, dia yang akan viral. Kalau sudah viral itu berarti sudah logika massa. Begitu logika massa, ya kamu yang tidak masuk ke sini dianggap tidak update. Akhirnya ikut masuk ke situ. Jadi masyarakat kita situasinya hari ini persis seperti yang dikritik oleh Heraklitus. Maka jadilah yang sedikit. Jadi yang sedikit itu berarti jadilah istimewa, tidak sekedar ikut yang dilakukan orang banyak. Oke, ini sebenarnya di banyak filosof dinasehatkan dengan bahasa yang berbeda-beda. Hanya saja mungkin tabiat kita lebih suka hanya ikut, karena hanya ikut itu kan tidak capek. Daripada membaca fragmennya Heraklitus kan kamu mending nunggu saya cerita, terus nanti kamu kutip, kamu bikin quote, kamu upload di Instagram maupun di YouTube. Nah itu lebih simple. Hanya ikut itu lebih simpel. Tapi kalau lama-lama begini, nanti kamu digugat oleh Heraklitus. Forward intelligence or understanding have they.
Lah kamu terus mikir apa? Kamu merenungi apa? Kamu memahami apa? Memahami aja minta dibantu orang lain. Nah, itu kritiknya Heraklitus. Oke, semoga yang ngaji malam ini tidak ya, tidak ada bedanya. Oke, nah katanya Heraklitus lagi, all animals are driven to pasture by blows. Semua binatang itu harus didorong dulu biar dia bisa masuk ke pastur. Pastur itu padang rumput, tapi by blows. By blows itu harus dipukul dulu, harus disentakkan dulu, harus diseret dulu. Bumi ini luar biasa fasilitas yang diberikan oleh Allah, bisa kita nikmati. Tapi kita ini males, sehingga butuh blows, butuh sentaan, butuh pukulan, butuh dorongan. Jadi kenapa bisa begitu? Kita males. Padahal sudah kelihatan pada rumputnya di depan mata. Fasilitas yang luar biasa sudah ada di depan kita. Kita tinggal menikmati asal mau gerak. Ibaratnya orang makan atau minum, di depanmu sudah ada, tinggal minum ini loh. Itu pun nunggu didorong-dorong dulu, nunggu disuruh-suruh dulu. Kadang-kadang harus dipukuli dulu. Kayak binatang. Binatang itu kan harus didorong dulu, diseret dulu, baru dia kalau sudah di depan mulutnya, baru dia mau makan dan mengunyah. Nah, kita ini sering begitu. Kita sudah tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang indah, tinggal dijalankan, tapi nunggu pukulan dulu. Kalau sudah kepepet mau ke DO, baru cepet-cepet baca buku, cepet-cepet nulis, cepet-cepet, nunggu dipepet dulu. Kalau sudah sadar, waduh, sudah umur berapa ini, sudah waktunya nikah, baru kamu pontang-panting. Jadi nunggu ada yang mepet, baru kita gerak. Itu sebenarnya cirinya orang malas, dan itu yang dikeluhkan oleh Heraklitus. Apa saja ada. Wong buku sekarang banyak kok. Kalian tahu buku itu kan penting, isinya juga penting untuk hidupmu. Kamu juga punya di laptopmu banyak, tinggal baca. Tapi kan kalau nggak ada dorongan, nggak terpaksa, nggak dibaca. Entah itu dorongan karena perintahnya dosen, apa tugas apa, atau baru kamu baca. Jadi penyakit besarnya masyarakat, selain tadi bahwa dia hanya ikut-ikutan, apakah itu ikut tokoh atau ikut massa, yang kedua dia butuh pukulan, butuh dorongan. Sekarang kan banyak orang yang hidupnya butuh motivator. Ya kan, mau berbuat baik itu butuh motivator. Padahal dia sudah tahu kok mana yang baik, mana yang buruk. Motivator itu orang yang bukan ngasih materi kan, cuma ngasih dorongan. Biar kamu jalan, kan itu tugasnya, memberi motivasi. Dan kita butuh orang lain ternyata untuk mendorong. Itu mirip quote ini, all animals are driven to pasture by blows. Kita butuh didorong, kita butuh dipukul untuk melakukan yang baik-baik. Begitu ada ancaman, baru kita sadar.